prediksi tentang Virgon, di mana ketahuan selingkuh oleh istrinya. Selingkuhnya ini sudah lama banget, bahkan sudah menulis perjanjian untuk tidak mengulanginya lagi. Tapi kembali lagi terulang dan terulang. Kalau dilihat dari cara berbicara, tatapan mata, saya bisa menilai bahwa Virgon ini adalah sosok seseorang yang tidak bisa berkomitmen pada satu wanita, pada sebuah janji dan lain sebagainya. Dia mudah berkata, oke, saya janji, tapi di belakangnya dia tidak akan bisa menepati. Karena memang itulah karakter dari Virgon. Kemudian Virgon ini orangnya juga mudah terombang-ambing, mudah terpengaruh. Di mana dia lingkungannya, misalnya kalau lingkungannya dia kurang bagus, dia akan mudah terjebur pada kubangan yang kurang bagus. Tapi kalau lingkungannya begitu bagus, begitu bisa ke arah sisi spiritual yang bagus, dia akan terangkat juga ke. Menurut saya, dari raut wajahnya, dari sifatnya, saya bisa memberi kesimpulan. Ada kata rumah tangganya ini nanti dipertahankan, tetap akan terulang kisah-kisah yang seperti itu, yang memilukan seperti itu. Tapi kita juga harus melihat apakah dari istri Virgon ini orang yang mandiri atau tidak. Jika orangnya tidak mandiri, masih bergantung kepada Virgon, alangkah baiknya dipertahankan. Karena kasihan anak-anak, sebab Virgon ini adalah sosok yang mudah terpengaruh. Ketika andai kata sudah bercerai dengan istrinya, kemudian dia memiliki wanita baru, dia akan mudah digerogoti keuangannya oleh wanita itu. Karena Virgon ini kalau suka dengan seseorang, dia akan loyal orangnya. Jadi alangkah baiknya ketika si istrinya ini belum mandiri, pertahankan rumah tanggamu sampai titik darah penghabisan, sambil kamu berusaha untuk gimana caranya membuka usaha sendiri dari bawah, dari awal, daripada nanti menuruti kemauan, menuruti ego karena sakit hati yang begitu dalam, kemudian bercerai, dan terjadilah kondisi di mana Virgon berpaling pada wanita lain, kemudian tidak ada yang menghandle keuangannya dan lain sebagainya. Maka Virgon ini bisa jatuh di kumbangan yang lebih dalam lagi terkait wanita-wanita. Dan jika dia sampai lupa diri, tentunya juga akan lupa kepada anaknya, tanggung jawabnya kepada anaknya. Ini yang saya khawatirkan ya. Tapi mari kita lihat seandainya rumah tangga dipertahankan, jadinya seperti apa. Dan seandainya rumah tangga ini bercerai, jadinya seperti apa. Mari kita lihat ya teman-teman. Rumah tangga Virgon dan istrinya, seandainya dipertahankan, kondisinya seperti apa. Saya ambil 5 kartu ya. Ada simbol kemitraan, keraguan-raguan. Ada simbol kebangkitan, kesadaran. Rilis, kematian atau melepaskan. Sudah tidak ada rasa, perasaan kayak gitu. Kemudian the dreamer, pemimpi. Itu hanya sebuah mimpi untuk mempertahankan rumah tangga. Karena di sini ketika seseorang tersakiti akan muncul pikiran-pikiran negatif untuk melihat gimana sih apa yang dilakukan. Rasa penasaran itu begitu tumbuh besar ya, kecurigaan kepada Virgon. Jadi di sini teman-teman, andai kata rumah tangga ini tidak bercerai, rumah tangga ini dibenahi, karena timbulnya kesadaran akan tanggung jawab pada anak-anaknya. Tapi untuk perasaan cinta, untuk perasaan hati sudah pupus, sudah nggak ada satu sama lain. Ditambah lagi seandainya rumah tangga ini dipertahankan, itu hanya sebuah impian ketika kamu ingin rumah tanggamu lebih baik lagi ke depannya. Impian-impian kosong. Karena di sini ketika seseorang sudah sakit hati, yang ada bawaannya curiga terhadap apa yang sudah dilakukan suaminya. Kecurigaan itu pada akhirnya memprotek suaminya, memantau suaminya, dan terjadilah kondisi-kondisi suami menjadi kurang nyaman kepada istri. Dan disinilah juga akan bisa memicu adanya sebuah rumah tangga yang semakin berantakan.
Jadi di sini teman-teman, kalau dipertahankan kondisinya juga nggak baik. Tapi kembali lagi saya sarankan tadi, dilihat dulu sisi dari istrinya, apakah sudah mandiri atau belum. Ketika belum mandiri, alangkah baiknya dipertahankan sampai dia bisa mencari uang sendiri, sampai dia bisa menafkahi dirinya sendiri dan anak-anaknya dan tidak bergantung kepada Virgon. Itu saran saya ya. Selanjutnya akan saya lihat jika hubungan suami istri ini nekat untuk bercerai, bagaimanakah kondisi Virgon juga kondisi istrinya ya. Untuk rumah tangga Virgon dan istrinya, jika seandainya bercerai, bagaimanakah posisi kedua-duanya ini? Yang pertama ini posisi untuk Virgon, seandainya bercerai, bagaimana kondisi hidupnya? Seandainya bercerai, apa yang akan terjadi pada Virgon? Ada kesadaran tentang apa? Kayaknya ini mau menikah lagi, bisa-bisa seperti itu nantinya. Ada pergerakan cepat teman-teman, perubahan cepat terkait apakah? Cinta. Adanya cinta yang hadir teman-teman. Sebenarnya bukan hadir lagi, sudah berapa lama hadirnya dan diketahui oleh istrinya. Dan di sini ketika ada hubungan yang bercerai dengan istrinya, akan ada gerakan cepat untuk membina sebuah rumah tangga yang baru nantinya. Waduh. Selanjutnya mengoptimalkan tentang apa? Tentang justice ini, perceraian ini. Jadi di sini teman-teman, dari sisi Virgon, ketika terjadi perceraian atau gugat cerai yang dilakukan istrinya, dia malah menyukai hal itu. Kenapa? Karena di sini ada gerakan cepat di mana dia akan mungkin lebih serius lagi kepada orang atau selingkuhannya. Dan di sini juga ada simbol kebangkitan di mana dengan adanya perceraian itu akan memudahkan dia menjalin hubungan yang lebih serius dengan kekasihnya. Ada simbol mengoptimalkan juga. Nah, jadi ini tergantung pada istrinya, apakah istrinya mau menggugat cerai atau tidak. Kalau mau menggugat cerai itu sama saja memudahkan jalan dari Virgon untuk serius dengan pacarnya. Seperti itu ya, kasihan sekali istrinya. Terus dari sisi istrinya bagaimana seandainya bercerai? Istri Virgon, seandainya kamu bercerai, bagaimanakah kondisinya nantinya ya? Ada simbol dia sulit melupakan hal-hal yang sudah terjadi di dalam hidupnya. Kemudian dia harus memulai sebuah pekerjaan, harus memulai sebuah usaha untuk mandiri. Hidup menjadi jungkir balik, artinya kehidupan menjadi susah dikarenakan perceraian tersebut. Selanjutnya juga adanya komunikasi yang sulit terjalin dengan Virgon setelah adanya perceraian. Tentunya hal ini sangat membahayakan untuk ke anak-anaknya ya. Jatah anak-anaknya, biaya hidup anak-anaknya bagaimana nantinya ketika hubungan sudah sulit berbicara atau sulit komunikasi dengan Virgon. Selanjutnya bagaimanakah nasib anak-anaknya ketika mereka bercerai? Ini terkait anak-anaknya ya. Bagaimanakah nasib anak-anaknya ketika mereka bercerai? Ada 5 pedang yang artinya nasib anak-anaknya kurang aman di sini. Nasib anak-anaknya merasa di lingkungan yang kurang baik nantinya karena berpisahnya ayah dan ibu. Juga mungkin biaya pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya anak-anaknya menjadi agak terganggu. Selanjutnya karena ego orang tua. Kemudian makanya dengarkan suara hatimu ketika kalian ingin bercerai. Jadi seperti ini ya teman-teman. Saya berharap kepada istri dari Virgon untuk bertahan dulu dari sebuah perceraian. Kalau kamu menuntut perceraian atau menggugat cerai, Virgon itu sama saja kamu memberi jalan lebar untuk Virgon untuk bersama pasangan barunya. Dan juga akan membuat anakmu menjadi agak
menderita dikarenakan nanti ketika kamu sudah bercerai, kamu akan menjalin sebuah hubungan yang agak terputus dengan Virgon. Hubungan gak selancar dulu. Ditambah lagi adanya sebuah kehidupan yang mungkin tadinya kalau bersama Virgon tercukupi. Kalau hidup sendiri, kalau sudah bercerai, yang ada harus jungkir balik untuk memberi nafkah anak-anaknya. Walaupun nggak bisa dipungkiri, di sini ada rasa sakit hati yang begitu dalam apa yang sudah kamu alami. Tapi alangkah baiknya mempertimbangkan kembali untuk membuka cerai Virgon. Dikarenakan anggap aja perjuanganmu sebagai jihad untuk anak-anakmu. Disinilah seorang wanita teruji kesabarannya, teman-teman, demi anak-anak. Seperti itu teman-teman, saran-saran saya untuk istri dari Virgon. Bertahan dulu, dengarkan suara hatimu, jangan terpancing emosimu, dikarenakan memang karakter Virgon itu seperti itu. Bahkan dia nanti menikah dengan siapapun, karakternya juga seperti itu. Tidak bisa fokus pada satu wanita, karena memang Virgon ini orang yang mudah berubah-ubah, mudah terpengaruhi dan lain sebagainya. Nah, disinilah saya memohon pada istrinya untuk bertahan dulu demi anak-anakmu sampai kamu bisa mandiri. Dikarenakan terprediksi ketika kamu nekat untuk membuat cerai, itu merupakan jalan terbuka lebar buat Virgon bersama orang lain, dan jalan yang agak berliku buatmu. Dikarenakan ini ada dua kartu ini yang melambangkan kondisi kehidupan yang akan terpuruk nantinya ketika membuka cerai Virgon. Satu, ada orang jungkir balik. Pengorbanan yang luar biasa yang harus kamu alami ketika kamu memutuskan untuk bercerai dengan Virgon. Kemudian, komunikasi dengan Virgon menjadi terhambat, menjadi kurang lancar, walaupun sebenarnya Virgon ini masih punya tanggung jawab kepada anak-anaknya, dan komunikasi yang kurang lancar ini bisa berimbas kepada tanggung jawab Virgon kepada anak-anaknya. Makanya di sini untuk anak-anaknya ada simbol pedang 5. Pedang itu sebuah pemikiran atau sebuah kondisi juga yang bahaya, kondisi yang bisa menyakitkan, yang bisa merugikan untuk anak-anaknya ketika sampai terjadi perceraian dikarenakan ego orang tua yang tidak bisa menyelamatkan rumah tangganya. Kemudian di sini ada saran, dengarkan suara hatimu sebelum kamu mempertimbangkan untuk berpisah dengan Virgon. Seperti itu nasihat untuk istrinya. Jadi ini lebih ke yang menderita istrinya daripada Virgon. Kalau Virgon digugat cerai, dia malah memiliki jalan terbuka lebar untuk jalan dengan wanita-wanita sesuka hatinya. Tapi untuk istrinya tanggung jawabnya ini terlalu berat yang akan diemban, karena bagaimanapun anaknya ini akan ikut istrinya. Dan seperti yang saya bilang tadi, seorang suami ketika sudah bercerai akan mudah terpengaruhi pada wanita-wanitanya. Ia kalau bertemu dengan wanita yang baik, yang mengerti tanggung jawab. Tapi kalau bertemu dengan wanita yang hanya ingin uangnya, mau nggak mau, seorang mantan suami ini akan terpengaruh, akan terjerembab masuk ke kubangan lumpur yang seperti itu, sehingga bisa melupakan tanggung jawab pada anaknya. Sedangkan Virgon ini karakternya memang angin-anginan orangnya, tidak punya pendirian, mudah terpengaruh, dan itu tentunya kurang bagus untuk nasib anak-anaknya ke depannya. Sampai di sini dulu teman-teman, lain waktu kita sambung lagi.